Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rida Khairani. Nah, di sini saya akan lebih berbicara spesifikasi bagaimana tahapan-tahapan dalam pengajuan skripsi hingga sidang skripsi, khususnya di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara. Nah, jadi biasanya dalam prosedur pengajuan judul dan sebagainya itu berbeda setiap tahunnya sesuai dengan keadaan dan kondisi. Nah, dulu di zaman saya itu pengajuan skripsi itu pertama kali diajukan judulnya itu secara online. Lalu kami semua datang ke kantor jurusan untuk mengkonsultasikan judul kami dengan ketua jurusan. Nah, pada dasarnya di setiap tahun kurang lebih tidak jauh berbeda. Nah, jadi teman-teman disimak ya, apa saja sih tahapan kita nanti dalam pengajuan judul skripsi. Nah, yang pertama dilakukan itu adalah kita sebagai mahasiswa harus mampu mengajukan judul yang menarik, dan kita juga harus tahu latar belakang dan apa tujuannya dari penelitian tersebut, jenis penelitian tersebut. Nah, dalam menentukan judul kita harus mampu untuk mencari judul yang menarik dan unik. Nah, itu akan menjadi nilai tambah ketika nanti kita berkonsultasi dengan ketua jurusan. Selanjutnya, setelah kita mengadakan konsultasi, biasanya itu pihak jurusan akan memberikan mandat kepada pembimbing 1 dan pembimbing 2 akan dibagikan. Setelah dibagikan, kita langsung dapat untuk berkonsultasi dengan pembimbing kita. Nah, pembimbing ini juga bervariasi metode dia membimbing para mahasiswa-mahasiswanya. Ada yang secara daring, ada yang langsung saja mengerjakan bab 3, ada yang per bab diadakan bimbingan, ada yang per bab mengadakan bimbingan, ada yang langsung sampai bab 3. Kalau saya sendiri itu pembimbing skripsi saya itu bimbingannya melalui langsung saja 3 bab. Nah, jadi setiap mahasiswa berbeda-beda metode bimbingan skripsinya. Nah, jadi mengerjakannya bagaimana? Nah, kita harus kerjakan dulu. Setelah kita kerjakan, kita selesaikan, lantas kita jangan takut untuk berkonsultasi kepada dosen pembimbing. Nah, jika kita takut, maka skripsi kita tidak akan selesai dengan tepat waktu, maka akan menambah waktu yang berikutnya lagi. Nah, jadi saya harap kepada adik-adik, kepada yang akan mengerjakan skripsi, saya harap lebih semangat untuk berkonsultasi kepada dosen pembimbing. Jangan pernah takut untuk menghubungi dosen pembimbing. Setelah kita menghubungi dosen pembimbing, setelah di ACC, maka kita bisa mengajukan sempro. Nah, untuk sempro, di situ banyak persyaratan yang harus dipenuhi agar kita dapat mendaftar sempro. Itu kalau untuk sempro khususnya jurusan pendidikan agama Islam itu langsung saja kalau sudah SCC maka sudah bisa untuk mengadakan sempro. Nah, selanjutnya kalau untuk mengadakan kompri, kalau di tarbiyah ini ada 3 tahapan: sempro, kompri, dan sidang. Kalau di tarbiyah boleh kompri duluan, baru sidang, baru sempro. Kalau boleh sempro dulu, baru kompri, dan yang terakhir sidang. Nah, jadi apa-apa saja berkas sebelum kita bisa melaksanakan kompri. Nah, yang pertama itu untuk persyaratan kompri, kita harus selesai tahfiz juz 30. Nah, itu dibuktikan dengan sertifikat yang ditandatangani oleh dosen pamong kita dalam penyetoran hafalan juz 30. Selanjutnya kita memerlukan sertifikat. Nanti kita itu akan diberikan buku akademik. Nah, di buku itu kita harus mengumpulkan sertifikat yang mendukung. Misalnya sertifikat tentang bakat, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Maka itu harus dikumpul, nanti dihitung total nilainya, barulah ditandatangani. Nah, itu juga menjadi salah satu persyaratan. Nah, selanjutnya SKS-nya harus terpenuhi, dan akhirnya setelah selesai semua persyaratan yang dibutuhkan, maka kamu bisa mendaftar untuk kompri. Selanjutnya, setelah mendaftar kompri, kamu akan mendaftar sidang. Untuk mendaftar sidang, kamu harus lulus TOEFL.
Dan kamu untuk mendaftar kompri, saya terlupa, kamu harus selesai melaksanakan KKN dan PPL 1 dan PPL 2 sampai PPL 3. Itu namanya kartu D. Kalau kartu E itu yang di sertifikat tadi dikumpulkan, itulah jadi kartu E. Kartu D, kartu E, sertifikat tahfiz, sertifikat TOEFL. Nah, banyak hal yang harus kamu siapkan. Nah, jika kamu memang benar-benar ingin lulus tepat waktu, kamu harus dapat membagi waktu kamu semaksimal mungkin agar lulus tepat waktu. Setelah kamu mendaftar sidang, maka kamu akan disidang. Nah, kalau materinya apa saja, Kak, gitu. Kalau dalam Sempro itu bahasannya tentang bab 1 sampai bab 3 penelitian kamu. Misalnya itu bagaimana sih penelitiannya, kenapa kamu pilih latar belakang itu, kenapa rumusan masalahnya begitu. Nanti di situ dosen akan memberikan arahan-arahan. Pada hakikatnya pada setiap pertemuan Sempro maupun sidang itu pasti ada masukan-masukan dari dosen. Nanti kamu akan merevisinya. Nah, untuk kompri itu pelajaran kamu dari semester 1 sampai semester 7 itu akan diulang dan dipertanyakan oleh dosen-dosen. Ada 4 bahasan. Yang pertama agama, terus pendidikan, baru ada ya, agama 1, agama 2, baru pendidikan 1 dan pendidikan 2. Nah, itu akan ditanyakan oleh dosen kita. Nah, kita harus bisa menjawabnya. Dan setelah itu ada yang tidak lulus dalam kompri, maka bisa mengulang di tahap berikutnya lagi. Nah, selanjutnya setelah selesai, maka kamu akan mengikuti sidang. Nah, di sidang juga yang ditanyakan itu tidak jauh dari skripsi kita, semua tentang skripsi kita. Makanya bagi kamu yang mengerjakan skripsi, diharapkan untuk menguasai benar apa yang kamu buat di dalam penelitianmu itu, agar nanti tidak ada kesimpang siuran dan kebingungan dalam menjawab pertanyaan dari dosen pembimbing. Kamu memang harus benar-benar menguasai apa yang kamu tulis di skripsi kamu. Nah, nanti dosen pembimbing itu akan mengujinya, akan menanyakannya, dan terus dia akan memberikan masukan. Pada hakikatnya pada setiap pertemuan penyelesaian skripsi itu kita diarahkan untuk memperbaiki menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga nanti akhirnya menjadi sempurna penelitian kita tersebut. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tahapan pembuatan skripsi di Fakultas Ilmu Ruhiyah dan Keguruan. Semoga yang lagi mengerjakan skripsi semangat terus, jangan pantang menyerah. Salam dari anak UINSU, Pendidikan Agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.